Orang tua tentu sangat menunggu perkembangan si kecil akhirnya bisa memanggil moms dan dads, serta cara-cara komunikasi menggemaskan ala balita lainnya. Di sisi lain, ada kecemasan jika si kecil mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Sebenarnya, kapan si kecil dikategorikan mengalami speech delay? Apa penyebabnya? Nakita ID telah mewawancarai pakar untuk mengetahui jawabannya. Simak videonya sampai habis ya. Terlambat bicara itu adalah gejala dari kemungkinan diagnosis penyebab yang lain gitu. Hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah dicocokkan dengan buku bayinya. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu ada yang namanya buku KIA ya, buku kesehatan ibu dan anak gitu. Itu biasanya ada di situ tuh, tunjuk perkembangan anak sesuai dengan usia tidak, itu mohon dibaca. Terus dibandingkan anak yang moms and dads ini udah bisa atau belum gitu di usia yang sama. Kalau kira-kira belum bisa, terus atau misalnya ragu-ragu, itu adalah alasan yang cukup untuk mencari dokter untuk konsultasi supaya dokter bisa memeriksa dengan lebih teliti gitu ya. Terlambat bicara itu ada macam-macam ya, diantaranya misalnya gangguan pendengaran gitu ya, kemudian ada gangguan perkembangan bahasa sih secara umum itu juga bisa membuat terlambat bicara, bisa juga gangguan perilaku misalnya autism gitu ya, atau bisa juga apa yang kita sebut sekarang sebagai disabilitas intelektual ya, kalau dulu sih namanya mental retardasi, jadi kemampuan otak untuk memproses keahlian bahasanya itu tidak sesuai dengan usianya. Kemudian problem-problem neurologis misalnya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terlambat bicara. Masih banyak penyebab terlambat bicara yang lain, tapi biasanya memang perlu pemeriksaan yang lebih teliti. Jadi ada beberapa pernyataan yang mungkin mengkaitkan hubungan antara tangkai dengan terlambat bicara. Ada yang mengaitkan hubungan tangkai dengan gangguan pengucapan gitu ya. Tapi sebenarnya saat ini tuh evidence-nya belum memastikan bahwa adanya tangkai itu memastikan bahwa di kemudian hari anak ini akan terlambat bicara. Jadi ya mohon tidak dibalik gitu ya logikanya gitu. Begitu lihat tangkai terus oh ini anak bakal terlambat bicara, tidak seperti itu gitu. Itu tidak benar gitu. Ketika anak mengalami terlambat bicara, sarannya adalah konsultasi ke dokter anak gitu ya untuk diperiksa ini kira-kira penyebab terlambat bicaranya apa. Nah, itu dia moms, penjelasan pakar mengenai speech delay pada anak. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.